Aku Billy Kurniawanugito. Aku mahasiswa Katolik Widya Mandala Surabaya, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, NRP 1613020005, dan saya bersama dengan teman saya. Kenalkan, nama saya Desiani dari Universitas Widya Mandala Surabaya, Prodi PG PAUD dengan RPL 1613020006. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pandangan para tokoh mengenai pendidikan anak usia dini. Yuk kita simak selanjutnya. Jika kita lihat secara singkat, pandangan para tokoh di berbagai belahan dunia mempunyai pendapat yang sama, yaitu memperbaiki pendidikan anak usia dini. Mengapa hal tersebut mempunyai pandangan yang sama? Karena pada saat itu, pendidikan anak usia dini bisa dikatakan tidak layak atau tidak terlalu dipentingkan. Padahal seperti yang kita ketahui, pendidikan anak usia dini itu sangat mempengaruhi proses perkembangan anak selanjutnya. Karena pada dasarnya, perkembangan anak itu berkesinambungan. Para tokoh yang berada di belahan dunia lainnya yang berbeda ras, suku, dan agama mempunyai pandangan yang sama, yaitu pendidikan anak usia dini. Mengapa pendidikan anak usia dini sangat dipentingkan? Karena untuk memperbaiki generasi bangsa harus dimulai dari akarnya terlebih dahulu, yaitu anak usia dini. Dan semua para tokoh di dunia juga menggunakan berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bagaimana cara mendidik anak supaya ia berkembang secara maksimal semenjak usia dini sampai berkesinambungan sampai ia dewasa. Kali ini kita akan membahas 8 tokoh pendidikan anak usia dini yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Yuk kita lihat sekarang. Yang pertama, Johann Heinrich Pestalozzi, kita panggil Om Lossi. Om Lossi berasal dari negara Swiss. Dia memberi sumbangan besar pada pendidikan hingga saat ini loh. Menurut Om Lossi, perkembangan dan pertumbuhan anak itu berlanjut atau berkesinambungan. Pak Lossi juga membangun sekolah di atas tanah pertaniannya. Sekolah itu bernama New Holf. Di sekolah itu, Pak Lossi juga mengajar tentang keterpaduan hidup rumah, keahlian kejuruan atau kita sekarang sebut di Indonesia sebagai SMK, dan pertanian. Menurut Pak Lossi, anak merupakan pembawaan yang baik dan seharusnya belajar itu ditekankan oleh indera, terutama pengamatan. Prinsip Pestalozzi. Yang pertama, pendidikan harus berdasarkan psikologi anak. Yang kedua, anak berkembang secara fisik, mental, dan moral melalui pengalaman. Yang ketiga, disiplin diperlukan tetapi bersifat membangun, bukan menghukum anak. Yang keempat, perkembangan belajar anak itu dari hal yang paling mudah ke yang lebih sulit. Yang kelima, guru harus respect atau menghormati apa yang disukai oleh anak. Yang keenam, pengalaman belajar harus memberikan kesan yang menyenangkan serta pemberian penjelasan yang jelas. Teori AVM. AVM. Menurut Pak Lossi, mengembangkan teori AVM sama dengan mengembangkan atau membuka bakat atau potensi lainnya juga. Teori AVM pada A adalah auditory atau kata kuncinya adalah audio, adalah pengoptimalan pada pendengaran anak. Visual merupakan pengamatan pada anak yang harus dioptimalkan. Mata. M adalah memori, adalah melatih daya
ingat anak. Menurut Pak Losi, pendidik anak tidak hanya mengerti tentang konsep mendidik, membimbing, dan mengasuh anak, tetapi harus mengerti 5 hal. Heart, ikhlas dari lubuk hati. Heal, sehat secara rohani dan jasmani. Head, berwawasan luas. Harmonis, aman, nyaman, dan menyenangkan. Hand, kreativitas dan keterampilan. Fun fact, Om Pestalozzi ini seorang penggemar berat dari tokoh J.J. Rose, terutama karya buku Rose yang berjudul Emil tentang pendidikan anak. Karena Pestalozzi ini sangat menyukai buku Emil, ia mempraktekkan pendidikan anak tersebut kepada anak kandungnya. Dan hasil dari pendidikan anak tersebut, anak Pestalozzi berhasil dan sukses loh. Berani mencoba? Silakan. Yang kedua, Jean Piaget merupakan seorang tokoh yang berasal dari Swiss. Piaget merupakan seorang anak yang jenius. Pada umur 12 tahun, ia sudah menerbitkan artikel pertamanya. Lalu pada umur 18 tahun, ia sudah mendapatkan gelar sarjana, dan pada umur 21 tahun, dia sudah mendapatkan gelar dokternya. Pada awalnya, Jean Piaget merupakan orang yang ahli dalam bidang biologi, tetapi ia akhirnya tertarik dengan cara pemikiran anak. Karena pada saat itu, Jean Piaget dan temannya Binet melakukan percobaan kepada anak tersebut dengan memberikan sebuah tes. Pada hasil tes tersebut, anak itu melakukan kesalahan dan Jean Piaget akhirnya tertarik dengan bagaimana cara pemikiran anak tersebut. Dari hasil pengamatan dan penelitian tersebut, Jean Piaget mempunyai pendapat bahwa anak aktif dalam pembelajarannya melalui interaksi lingkungan. Yang kedua, anak bermain dan berpikir secara aktif dalam perkembangan kognitif mereka. Kegiatan mental dan berpikir anak sangat diperlukan untuk mengembangkan kegiatan mereka. Yang keempat, pengalaman sebagai bahan mentah untuk mengembangkan kemampuan mental anak. Perkembangan terjadi karena hasil kematangan dari interaksi anak, sosial anak, dan lingkungan fisik anak. Konsep dasar perkembangan anak menurut Jean Piaget. Yang pertama, semua anak harus dididik untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Yang kedua, semua anak dapat dididik. Yang ketiga, anak dapat belajar dengan baik menggunakan panca inderanya. Yang keempat, anak tidak harus dipaksa untuk belajar, tetapi harus menunggu kesiapan belajarnya. Yang kelima, pendidikan harus dimulai sejak usia dini. Menurut Jean Piaget, ada 3 cara bagaimana anak mengetahui pengetahuan. Yang pertama, melalui interaksi sosial. Anak akan tahu jika diberitahu oleh orang lain, seperti ilmu pengetahuan. Yang kedua, dengan fisik. Dengan cara anak mengetahui bagaimana cara memegang sesuatu, bagaimana merasakan sesuatu, keras lembut, panas dingin. Ketiga, logika matematika yang berhubungan dengan angka, ruang, waktu, klasifikasi. Jean Piaget juga mempunyai teori active learning, yaitu pendidik harusnya mengarahkan anak untuk menjadi pembelajar yang aktif. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran harus dirancang secara kreatif, mempelajari berbagai pengetahuan, keterampilan, dengan berbagai aktivitas yang ada. Dengan begini, aktivitas belajar menyenangkan dan anak-anak akan terbiasa juga. yang ketiga, John Locke merupakan seseorang
yang menciptakan istilah tabula rasa. Arti tabula rasa merupakan seseorang anak yang lahir itu seperti kertas putih, tidak mengerti apa-apa, dan kosong. Dan cara pengisiannya tersebut melalui pengalaman dan pendidikan, hal yang mutlak dalam pembentukan anak. Lingkungan anak juga berpengaruh dalam pembentukan anak. Tetapi pemikiran John Locke tentang tabula rasa menuai banyak kritik. Karena menurut John Locke, anak itu seperti kosong kertas putih. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak membawa sebuah bakat dan potensi sejak lahir. Yang keempat, John Dewey yang terkenal dengan quotes-nya "Learning by Doing". Om John merupakan tokoh pendidikan dari Amerika. Teori terkenalnya merupakan progresivisme, yaitu menekankan kepada anak usia dini dan minat anak. Dari progresivisme tersebut muncullah hal yang lain, seperti child-centered curriculum dan child-centered school. Dari gerakan progresif tersebut menyatakan bahwa anak dipersiapkan untuk masa kini, bukan untuk masa depan yang tidak tahu bagaimana. Froebel dari Jerman, ia dijuluki sebagai the founding father dari pendidikan PAUD. Sumbangan pemikiran Froebel terhadap anak usia dini adalah menghasilkan suatu sistem yang disebut dengan Garden of Children, atau yang disebut sekarang dengan kindergarten, yang berarti taman atau kebun milik anak. Di Indonesia diterjemahkan sebagai taman kanak-kanak atau TK. Kindergarten Froebel diperuntukkan bagi anak yang berusia 3-7 tahun. Ada 3 prinsip didaktif yang dikemukakan oleh Froebel, yaitu yang pertama, autoaktivitas. Kegiatan yang dilakukan anak sendiri atau bersifat individualisme. Yang kedua, pengamatan terhadap alam sekitar melalui eksplorasi dan keingintahuan. Yang ketiga yaitu kebebasan, tidak dibatasi dinding masif, dan perlu lingkungan terbuka. Pembelajaran bagi anak usia dini menurut Froebel harus mencerminkan 3F yang dalam bahasa Indonesia yaitu perdamaian, kegembiraan, dan kemerdekaan. Tokoh yang keenam, Vygotsky, atau yang biasa dikenal dengan Vygotsky. Vygotsky di sini mengemukakan teori perkembangan yang meliputi perkembangan mental, bahasa, dan sosial anak. Menurut Vygotsky, permainan anak mendukung perkembangan bahasa dan sosialnya, didukung oleh orang lain melalui interaksi sosial. Anak mencari orang dewasa untuk berinteraksi sosial dan akhirnya terjadi perkembangan. CPD, yaitu Zone of Proximal Development, yaitu zona perkembangan promaksimal. Ada 4 yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu mitra yang berkompeten, orang dewasa, teman sebaya, dan aktivitas bersama. Intersubjektivitas. Ada 3, yaitu yang pertama, mendiskusikan, yang kedua, berkomunikasi dengan partisipan, yang ketiga adalah pemahaman yang disepakati bersama. Tokoh yang ketujuh, J.J. Rousseau, terkenal dengan bukunya yang berjudul Emily. Rousseau mendukung perkembangan alami anak, mendukung perkembangan anak tanpa campur tangan dan batasan yang tidak diperlukan. Pendekatan yang seperti inilah yang menjadi inti praktek pengajaran yang sesuai dengan perkembangan anak, di mana guru dan anak menyesuaikan cara belajar mereka dengan tingkat perkembangan dan kemampuan anak. Konsep kembali ke alam. Pendekatan yang bersifat alamiah dalam pendidikan anak. Bagi Rousseau, pendekatan alamiah berarti anak akan berkembang secara optimal tanpa hambatan. Menurutnya pula bahwa pendidikan yang bersifat alamiah menghasilkan dan memacu spontanitas dan rasa ingin tahu. Untuk mengetahui kebutuhan anak, guru harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan anak-anak. Tujuannya adalah agar guru dapat
memberikan pelajaran yang sesuai dengan minat anak. Jadi, yang menjadi titik pangkal adalah anak. Tujuan pendidikan menurut gagasan Rousseau adalah membentuk anak menjadi manusia yang bebas. Tokoh yang ke-8, beliau bernama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang mewakili tokoh Timur dan sampai saat ini di negara Indonesia sendiri, konsep pendidikan anak usia dini yang dicetuskan beliau masih eksis dan dipakai sampai sekarang. Ki Hajar Dewantara mulai mendirikan Taman Kanak-kanak Nasional yang pertama yang bernama Taman Indira sejak tahun 1922 di Yogyakarta dan terkenal dengan menggunakan metode sistem Emong dalam mendidik anak usia dini. Filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara saat mendirikan Taman Indira dapat dilihat dari penamaan sekolah tersebut tidak menggunakan kata sekolah tetapi menggunakan kata taman dengan harapan dapat menjadi ruang pendidikan yang kultural dan nasional. Setting pengetahuan sekaligus menjadi setting sekolah, lingkungan keluarga di mana anak pertama kali mendapatkan pusat pendidikan, lingkungan sekolah yang pendidiknya adalah seorang guru. Lingkungan masyarakat di mana pemimpin dalam suatu organisasi atau perkumpulan masyarakat yang akan menjadi pendidik atau panutan bagi anak. Ki Hajar Dewantara memiliki dasar pemikiran bahwa dalam mendidik anak usia dini haruslah kita menjadi guru maupun menjadi orang tuanya. Jadi kita harus menghindarkan diri kita dari kata memerintah anak. 3 konsep besar tentang pendidikan anak usia dini menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini diberikan pada anak dari anak itu lahir sampai berusia 7 tahun. Yang kedua, mendidik anak haruslah sesuai dengan jenjang umurnya dan perkembangannya. Yang ketiga, menekankan budaya bangsa sendiri yang mengedepankan semboyan Tuturi Handayani yang bermaksud memberikan kebebasan kepada anak, tidak ada sesuatu yang membahayakannya. Kesimpulannya adalah pentingnya pendidikan anak usia dini tidak diragukan lagi. Para ahli maupun masyarakat pada umumnya sudah mengakui betapa esensial dan pentingnya pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini. Seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu tokoh-tokoh dan para ahli yang sudah disampaikan di atas merupakan contoh dari sekian tokoh-tokoh yang sangat peduli terhadap pendidikan anak usia dini. Demikian pula dengan semakin maraknya pendidikan lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di jalur formal, jalur non formal, dan bahkan informal, yang sebagian besar didirikan oleh masyarakat, menunjukkan betapa pedulinya masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, PAUD sangat penting bagi keluarga untuk menciptakan generasi. Saran-saran. Yang pertama, bagi guru PAUD. Diharapkan guru PAUD mempelajari dahulu sejarah-sejarah dan teori pengajaran dan pembelajaran agar tercapainya tujuan. Tujuannya yaitu mendidik semua anak, mengajarkan dengan penuh makna dan menjadikan anak-anak menjadi visi utama seorang guru. Saran kedua, yaitu bagi mahasiswa agar dapat menjadi bekal sebelum ke dunia pendidikan dan diharapkan dapat menjadi penerus tokoh-tokoh bagi Indonesia dalam memberikan teori-teori pengajaran PAUD. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.